I'll transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan aku Nanda Uswatun Hasanah dengan ujung NPM 25. Aku Rafifah Malia Putri dengan ujung NPM 03. Radi dengan ujung NPM 28. Saya Nabila Putri Suarati dengan ujung NPM 73. Jadi, apa itu sih vegetasi? Vegetasi adalah kumpulan tumbuhan yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan membentuk suatu kesatuan dengan adanya interaksi antar individu tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, vegetasi itu bisa meliputi berbagai jenis tumbuhan seperti rumput, semak, pohon, dan tumbuhan lainnya. Apa sih analisis vegetasi itu? Analisis vegetasi adalah suatu metode yang digunakan dalam ekologi untuk mempelajari dan mengevaluasi komposisi, struktur, dan distribusi tumbuhan dalam suatu kawasan, serta menganalisis jenis-jenis tumbuhan yang ada di suatu kawasan tersebut. Metode pot kuadrat adalah metode analisis vegetasi yang menggunakan petak, contoh berukuran kuadrat untuk mengamati dan menganalisis vegetasi. Metode ini bersifat kuantitatif, yaitu dengan menghitung frekuensi dan kerapatan atau densitas tumbuhan. Petak contohnya bisa berbentuk persegi 4. Buatan pot kuadrat yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 2x2 meter yaitu semai dengan tinggi kurang dari 1,5 meter, 5x5 meter yaitu pancang dengan tinggi lebih dari 1,5 meter, dan DBH kurang dari 10 cm. Lalu 10x10 meter yaitu tiang dengan DBH 10-20 cm, dan yang terakhir yaitu 20x20 meter yaitu pohon dengan DBH lebih dari 20 cm. Alat dan bahan yang kami gunakan pada analisis vegetasi adalah lembar pengamatan, kemudian ada bambu atau kayu sebagai patok, lalu ada meteran, tali rakia, alat tulis, gunting, kemudian yang terakhir yaitu handphone sebagai alat dokumentasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan plot pada analisis vegetasi. Nah, kali ini kita lagi persiapan untuk mengukur dan menandai wilayah atau plot yang akan diamati vegetasinya. Pertama-tama kami akan menentukan arah dengan menggunakan kompas agar plot yang kami buat itu bisa sesuai. Selanjutnya dilakukan pengukuran menggunakan meteran untuk pembuatan plot 2x2 meter. Nah, terbentuklah plot 2x2. Selanjutnya dilakukan pengukuran untuk membuat plot berukuran 5x5 meter. Setelah itu dilakukan pengukuran plot berikutnya dengan ukuran 10x10 meter. Kemudian dilakukan pengukuran plot terakhir dengan ukuran 20x20 meter. Kemudian ikat tali raffia pada patok untuk menyatukan pada plot sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kerubunan vegetasi pada plot ukuran 2x2 meter. Yang pertama kita menggunakan dulu aplikasi seperti naturalis, atau bisa juga menggunakan detalis untuk mendeteksi nama dan juga jenis tanaman tersebut. Pada plot ini kita mencari tanaman yang tergolong sama yang memiliki tinggi kurang dari 1,5 meter. Selanjutnya, ukur tinggi dan diameter tanaman menggunakan meteran. Dilanjutkan dengan mengukur bebas cabang dengan cara mengukur dari bawah sampai cabang pertama. Selanjutnya, catat semua data yang diperoleh ke dalam membuat hasil parameter.
selanjutnya kita akan melakukan analisis keragaman vegetasi tanaman yang ada pada plot 5x5. Selanjutnya, sama seperti langkah sebelumnya, yang pertama kita akan terlebih dahulu mendeteksi nama dari tanaman tersebut menggunakan aplikasi seperti Inaturalis atau Google Earth. Dilanjutkan dengan mengukur bebas cabang dengan cara mengukur dari bawah sampai cabang pertama. Nah, pada plot ini kita akan menganalisis tanaman yang tergolong panjang yang memiliki tinggi lebih dari 1,5 meter dan diameter kurang dari 10 cm. Selanjutnya, catat semua data yang diperoleh ke dalam lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, kita akan menganalisis keragaman vegetasi tanaman yang ada di plot 10x10. Nah, pada plot ini kita terlebih dahulu akan mencari tanaman yang tergolong tiang, yakni yang memiliki diameter batang 10 sampai 20 cm. Langkah pertama, kita ukur dulu keliling dari tanaman tersebut. Lalu kemudian kita hitung menggunakan rumus apakah tergolong tiang atau bukan. Jika iya, maka kita akan melanjutkan analisis vegetasi. Nah, untuk mendeteksi nama tumbuhan, kita bisa menggunakan Inaturalis atau Google Lens. Dilanjutkan dengan mengukur bebas cabang yang total, mengukur dari bawah sampai cabang pertama. Selanjutnya, catat semua data yang diperoleh ke dalam lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis keragaman vegetasi tanaman yang ada pada plot yang terakhir, yakni plot 20x20 meter. Pertama, tentukan dulu tumbuhan mana yang tergolong pohon, yakni memiliki diameter lebih dari 20 cm dengan cara menghitung kelilingnya lalu kemudian menghitung menggunakan rumus. Untuk mendeteksi nama tumbuhan, kita bisa menggunakan Inaturalis atau Google Lens. Terakhir, catat semua data yang telah diperoleh ke dalam lembar hasil pengamatan. Berikut hasil pengamatan kami. Adapun struktur vegetasi yang kami amati yaitu ada semai, tiang, pancang, dan pohon. Perlu diingat, ketika kita ingin menghitung diameter pohon, maka kita harus mengetahui berapa keliling pohon tersebut, lalu dibagi dengan pi atau 3,14. Berikut lembar pengamatan pada petak 1 dengan keluasan 2 meter x 2 meter. Yang pertama ada tanaman dengan nama lokal Palem Sarai, nama ilmiah Caryota mitis dengan diameter batang 0,79 cm, tingginya 0,33 meter, dan bebas cabangnya 0,05 meter dengan catatan dikategorikan sebagai semai. Yang kedua yaitu Palem Formosa dengan nama ilmiah Ceratozamia miqueliana dengan diameter batang 0,82 cm, tinggi 0,35 meter, dan bebas cabang 0,10 meter. Yang ketiga yaitu Melandingan Gunung dengan nama ilmiah Paraserianthes lopantha dengan diameter batang 0,63 cm, tinggi 0,40 meter, dan bebas cabang 0,37 meter. Dan yang terakhir yaitu pohon pangsor dengan nama ilmiah Ficus calosa
diameter batang 0,98 cm dengan tinggi 0,47 meter dan bebas cabang 0,07 meter. Selanjutnya yaitu lembar pengamatan pada petak 2 dengan keluasan 5 meter x 5 meter, yaitu terdapat pohon pangsor dengan nama ilmiah Ficus calosa dengan diameter batang 4,78 cm dengan tinggi 3 meter dan bebas cabang 1,7 meter dengan catatan dikategorikan sebagai pancang. Selanjutnya petak ketiga dengan keluasan 10 meter x 10 meter terdapat tanaman durian dengan nama ilmiah Duria zibentinus, diameter batangnya 19 cm dan bebas cabangnya 0,64 meter dengan catatan dikategorikan sebagai tiang. Lalu yaitu petai dengan nama ilmiah Parkia speciosa dengan diameter batang 13,13 cm dan bebas cabang 0,87 meter. Dan yang terakhir yaitu petak keempat dengan keluasan 20 meter x 20 meter. Terdapat tanaman dengan nama lokal damar, nama ilmiah Agathis danumara dengan diameter batang 35 cm, tinggi 18 meter dan bebas cabang 10 meter. Dikategorikan sebagai jenis pohon. Lalu selanjutnya itu ada akasia dengan nama ilmiah Acacia manginan dengan diameter batang 29 cm, tinggi 16 meter dan bebas cabang 6 meter. Dan yang terakhir yaitu ada mahoni dengan nama ilmiah Swietenia macrophylla dengan diameter batang 31 cm dengan tinggi 18 meter dan bebas cabang 7 meter.